Shalom teman-teman yang terkasih, dimanapun kita berada, semoga kita dalam keadaan sehat dan kita terus diberkati oleh Tuhan. Ya, jumpa lagi di channel ini untuk kita menyaksikan kesaksian yang luar biasa dari seorang murtadin. Ya, teman-teman yang terkasih, siapa yang menyangka seorang muslimah yang begitu taat menjalankan agamanya harus menghadapi ujian hidup yang begitu berat. Di tengah sakit yang terus menghantui tubuhnya, harapan demi harapan mulai hilang. Sudah berbagai cara sudah dilakukan, namun tidak ada perubahan yang ia rasakan. Hingga suatu hari, tanpa sengaja ia bertemu dengan seorang pendeta yang dengan tulus mendoakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang terjadi setelah doa itu benar-benar di luar dugaan. Mujizat terjadi, tubuhnya mulai dipulihkan, dan sakitnya disembuhkan. Hatinya pun dipenuhi dengan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dari situlah perjalanan imannya mulai berubah. Ia mulai mencari kebenaran, mengenal kasih Tuhan Yesus, dan akhirnya ia mengambil keputusan besar dalam hidupnya dan percaya kepada Yesus Kristus. Namun keputusan itu harus dibayar mahal karena ia dikucilkan, ditolak, bahkan dijauhi oleh keluarganya sendiri karena imannya kepada Yesus Kristus. Meski harus menangis dan berjalan sendirian, ia tetap bertahan karena telah merasakan kasih dan pertolongan Tuhan yang begitu nyata dalam hidupnya. Ya, teman-teman yang terkasih, seperti apa kisah selengkapnya? Ya, mari kita sama-sama saksikan terus video ini sampai selesai. Karena kesaksian ini bisa menjadi berkat dan menguatkan iman kita di dalam Tuhan Yesus. Ya, mari kita sama-sama saksikan video selengkapnya. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Anak pertama dari ke-8 saudara, dan dulu saya lahir di bulan Ramadan. Seperti bulan ini ketika saya bersaksi bagaimana saya dipilih oleh Tuhan. Dan seperti anak-anak muslim pada zaman itu, saya sudah diajarkan oleh ibu saya untuk mengaji di umur 4 tahun. Saya mengaji, dan umur 6 tahun saya sudah bisa membaca Al-Quran. Tetapi memang pada saat itu kondisi keluarga saya tidak baik-baik saja. Menurut dalam bidang perekonomian, mereka, orang tua saya sangatlah minus ya. Kemudian juga maaf kata dalam berperilaku dan juga teladan, saya tidak mendapatkan hal itu di dalam kehidupan mereka. Tetapi saya tetap disekolahkan dengan basic sekolah Islam ya, madrasah begitu ya, dari TK, SD sampai SMP. Saya sekolah muslim, saya sekolah Islam. Baru SMA-nya saya sekolah di negeri. Jadi saya dan adik-adik saya semua adalah anak-anak yang bertumbuh di dalam kefanatikan, tetapi kami mengalami yang namanya broken home, sehingga kami semua tumbuh besar dengan luka batin dan juga suasana hati yang begitu pedih ya, karena di satu sisi lain kami mengerti bahwa kami harus taat kepada orang tua yang mengajarkan kami untuk rajin ibadah, rajin berpuasa, rajin mengaji, sholat ya. Tetapi kemudian kami bertumbuh menjadi seorang anak, remaja, bahkan dewasa yang kosong, yang sakit, yang luka ya.
Uh, dan saya pada masa kecil sudah harus untuk mencari nafkah untuk diri saya dan juga untuk adik-adik saya. Ya, saya dan adik saya juga, kami sudah mencari uang dengan cara berjualan itu sudah mulai SD. Ya, di sekolah yang saya bangga-banggakan, ya, tetapi di situ saya malah merasakan bulian, ya, di mana saya dibully menjadi anak orang yang miskin, anak orang yang tidak bisa menyekolahkan anaknya, sehingga kami harus membayar sekolah sendiri. Dan sampai saya SMA saya harus terjun ke jalanan karena saya harus mengamen dan jualan koran di jalanan untuk menghidupi saya, membayar sekolah saya, dan juga untuk seisi keluarga saya. Nah, pada saya remaja itu, usia SMA, saya mulai terguncang. Saya mulai mengutuki diri saya sendiri. Mengapa saya harus lahir di dunia ini? Mengapa hanya penderitaan yang datang silih berganti? Dari saya kecil, umur 9 tahun, saya sudah harus bekerja sampai saya SMA. Dan saya terus mengalami bullying dari teman-teman, dari tetangga, dari orang-orang yang mengerti saya mengamen. Kemudian saya juga pernah ditangkap oleh Pol PP dan mengakibatkan saya 3 kali masuk ke dalam dinas sosial karena saya bekerja pada waktu itu masih di bawah umur dan saya ngamen dan tidak boleh untuk ngamen di jalanan. Tapi apa boleh buat, meskipun saya keluar masuk dinas sosial, saya tetap harus mengamen dan menjual koran karena hanya itulah yang bisa saya lakukan untuk menghidupi perut saya dan adik-adik saya. Ya, tetapi di dalam keadaan saya itu saya pada saat saya ada di dalam dinas sosial itu saya sholat, ya, saya sholat. Saya bertanya kepada Tuhan saya waktu itu, mengapa ini terjadi? Mengapa semua kau timpakan kepadaku? Mengapa tidak mati saja saya di dalam kandungan ibu saya? Dan ketika itu saya sudah mau eptanas. 7 hari lagi saya eptanas dan saya belum dikeluarkan dari jeruji besi itu. Karena saya benar-benar seperti ada di dalam penjara. Saya setiap hari berteriak dan menggedor pintu jeruji besi itu. Saya berkata, tolong saya ingin sekolah, saya ingin meneruskan masa depan saya. Saya sambil mengetok jeruji besi itu ya, gitu. Setiap pagi saya berkata demikian. Akhirnya mungkin kepala dinas sosialnya berisik ya. Mungkin dia merasa terganggu. Akhirnya saya dilepaskan juga. Dan singkat cerita, saya bisa mengikuti ujian, saya lulus ya, tapi saya masih mengamen di jalanan. Nah, pada saat saya mengamen di jalanan itu, saya menjadi bergumul dalam hati saya. Sebenarnya, siapakah Tuhan di dalam hidup ini? Apakah Tuhan tidak pernah berkuasa untuk mengubah kehidupan seorang manusia? Saya mulai mempertanyakan siapa Tuhan. Ketika saya mengamen hujan deras pada malam hari, saat itu saya setelah pulang sekolah, saya harus berjalan sampai ke jalanan itu dan saya mengamen dari mobil ke mobil. Tidak ada yang memberikan saya uang sama sekali. Mungkin bahkan mereka jijik melihat saya.
Terkadang ada yang memberikan uang 200 rupiah dengan membuka kaca jendelanya sedikit dan memberikannya dengan jijik. Saya mulai tambah benci dengan kehidupan ini. Saya merasa hinakah saya lahir di dunia ini. Saya kemudian menangis dan berteriak di dalam hujan yang deras. Dan malam hari itu, saya kelaparan. Hanya uang recehan yang tidak sampai 2.000 rupiah. Saya sudah lapar sekali. Sudah beberapa jam saya mengamen. Tidak menemukan uang 2.000. Saya ingin makan tapi saya tidak menemukan makanan. Lalu saya menangis. Di dalam badai dan guntur itu, saya menghadap ke langit. Saya berteriak. Saya mengatakan, siapakah Engkau Tuhan? Katakan kepada aku sekarang. Mari kita berperkara. Turunlah di hadapanku sekarang. Apakah Engkau adalah Tuhan orang Islam? Apakah Engkau adalah Tuhan orang Kristen? Atau mungkin Engkau adalah Tuhan dari agama-agama yang lain? Aku ingin mengetahui siapa Engkau Tuhan. Dan berperkara terhadap aku. Untuk apa Engkau menyengsarakan hidupku? Aku taat kepadamu. Aku taat kepada orang tua. Bahkan sampai begini jalan hidupku. Aku selalu taat untuk mencari Engkau. Tetapi mengapa Engkau dulu? Turunlah Tuhan sekarang. Turun sekarang. Bunuhlah aku sekarang Tuhan. Kalau Engkau tidak mau mengatakan, Tuhan yang mana Engkau? Aku ingin tahu Tuhan yang benar. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak terjadi apa-apa. Hujan tetap hujan. Lapar tetap lapar. Langit tetap bergemuruh. Akhirnya saya diam dan saya kembali mengamen. Dan saat itu memang sepi. Saya hanya mendapatkan uang untuk makan malam itu dan tidak mendapatkan uang untuk esok hari. Dan saya pulang. Di keesokan harinya seperti biasa saya tetap mengamen. Ada sekumpulan orang-orang Kristen yang mengunjungi anak-anak jalanan. Mereka memberitakan tentang Tuhan mereka kepada kami. Dan saya, meskipun saya mencari Tuhan pada waktu itu, saya takut dihampiri oleh orang-orang itu. Saya takut kalau mereka menghampiri kita. Mereka membagi-bagikan makanan. Mereka menyanyi-nyanyi tentang Tuhan mereka. Membagi-bagikan buku. Bahkan mereka menawarkan sekolah gratis. Menawarkan sebuah modal usaha. Tetapi saya menolak. Karena saya tidak mau menjadi seorang Kristen. Itulah lucunya. Di malam hari saya ingin berperkara kepada Tuhan. Tapi pada keesokan harinya ketika ada seorang datang untuk memberitakan siapa Tuhan mereka, saya menolak. Saya tidak mau dibiayai. Biar saya miskin, tapi saya tidak mau menerima Tuhan mereka. Karena saya tahu bahwa Tuhan mereka adalah manusia. Tuhan mereka itu tiga. Tuhan mereka itu tidak bisa menyelamatkan diri mereka di kayu salib. Saya tidak mau untuk menerima bantuan dari mereka. Lalu hari berganti hari, kami tetap ada di dalam garis di bawah minus, ya, garis kemiskinan yang sangat miskin bahkan. Kemudian saya mulai merasakan kepahitan dengan orang tua saya. Saya selalu memohon maaf kepada siapapun karena di mana kesaksian saya tidak bermaksud untuk menceritakan hal-hal yang tidak baik, tetapi ini adalah sebuah kesaksian di mana saya harus berkata jujur dengan apa yang saya alami, kepahitan yang saya alami. Saya melihat bagaimana orang tua saya saling menyakiti. Saya kepahitan dengan laki-laki. Ya, kemudian saya menikah. Saya menikah pada waktu itu. Tentu saya menikah Muslim. Ya, ketika saya kepahitan dengan orang tua saya menikah. Saya pikir, ya, menikah adalah jalan keluar dari masalah keluarga. Tetapi kemudian setelah saya menikah dengan pria itu, ya,
Saya mengalami kekerasan setiap hari, ya saya mengalami pelecehan setiap hari, saya dihina setiap hari. Akhirnya dia meninggalkan saya, dia menceraikan saya. Pada waktu itu anak saya masih ada di dalam kandungan, dia sudah menceraikan saya, dan kemudian saya lebih kepahitan lagi karena saya harus, biasanya saya mencari nafkah untuk saya dan keluarga saya, sekarang ditambah saya harus mencari nafkah untuk anak saya seorang diri, ditambah dengan saya mencarikan nafkah untuk keluarga. Bertambah pahitlah kehidupan saya tidak mau lagi berhubungan dengan laki-laki. Akhirnya saya masuk ke dalam cinta sesama jenis. Saya menjadi seorang LGBT kurang lebih 2,5 tahun karena saya merasa nyaman, saya merasa dikasihi, dicintai oleh dia, dan kemudian anak saya sudah bertumbuh besar. Akhirnya saya bertemu lagi dengan seorang laki-laki, ya, yang dia ini tahu bahwa saya ini seorang LGBT dan dia menyadarkan saya. Tetapi kehidupan saya sudah terlanjur pahit, ya, kehidupan yang broken home, yang luka batin terhadap laki-laki, terhadap kehidupan, bahkan terhadap Tuhan, membuat saya semakin terjerumus dalam banyak dosa. Ya, seks bebas, LGBT, saya bisa melakukan dengan jenis kelamin apapun. Saya minum minuman keras, merokok, dan semua saya lakukan hal itu. Semakin hari gaya hidup saya semakin rusak. Sampai pada suatu hari ketika saya pulang malam jam 2 malam, ya, saya pulang ke kos-kosan dan waktu itu saya sedang living together, saya hidup bersama, ya, dengan seseorang. Tiba-tiba saya merasakan perut saya sakit di sebelah kiri, tembus sampai ke belakang. Saya pikir itu adalah nyeri mah atau nyeri biasa. Saya minum obat setiap hari. Saya minum obat setiap hari, tetapi tidak kunjung sembuh. Sampai saya muntah kuning, sampai saya tidak mampu lagi berjalan, sampai saya ngesot, berjalannya itu ngesot. Saya nggak bisa lagi untuk melakukan aktivitas. Akhirnya teman saya itu membawa saya ke rumah sakit, ke UGD. Dan pada waktu itu belum ada yang namanya BPJS, belum ada jaminan kesehatan untuk orang miskin, belum ada. Seingat saya memang belum ada pada waktu itu, ya, 16 tahun yang lalu belum ada. Terus kemudian saya diperiksa oleh dokter dan dokter mengatakan bahwa sebenarnya saya sudah kena sakit ginjal. Dan dokter ini menyuruh saya untuk pergi ke klinik spesialis penyakit dalam dan memberikan saya obatnya. Besoknya saya ke dokter tersebut dan dokter tersebut mengatakan saya harus operasi, ya. Dan pada waktu itu saya tidak punya uang sama sekali, karena saya hidup amburadul, hidup tanpa arah dengan menghidupi anak dan keluarga, apalagi saya sakit. Ya, saya bilang, sudah, saya tidak ada obat, dok. Saya tidak ada uang. Ya, mati ya sudah. Ya, tetapi saudaraku, rasa sakitnya ini luar biasa. Kalau langsung mati tidak apa-apa, tapi saya harus mengalami rasa sakit yang luar biasa, yang dimana dokter sudah memberikan saya obat dan rasa nyeri, bukan lagi yang dari mulut, ya, tetapi dari belakang. Nah, kemudian saya pulang, saya minum 1 untuk mereda rasa sakitnya. Kemudian kalau besoknya lagi saya minum 2. Terus tinggal 1. Saya nggak punya pilihan. Kalau saya minum habis selesai. Kalau saya nggak minum, saya juga habis. Kemudian ada seorang teman saya SMA yang dulunya juga Muslim. Kemudian dia sudah menjadi murtadin lebih dulu. Katakan kepada saya, maukah engkau sembuh? Saya bilang, maulah, namanya orang. Tapi saya nggak punya uang. Dia mengatakan dengan santai, maukah engkau didoakan oleh seorang pendeta? Kalau kamu mau, mari datang ke gereja saya. Kamu hanya didoakan saja. Saya langsung menolak.
Ya jelas saya tidak mau. Saya tidak mau masuk ke gereja. Saya tidak mau didoakan oleh Tuhanmu. Tuhanmu saja tidak bisa menyelamatkan diri. Bagaimana dia mau menyelamatkan saya? Terus dia bilang, kamu pikirkan lebih dahulu. Karena doa bisa menyembuhkanmu. Kamu hanya doakan saja. Tak perlu masuk Kristen. Kamu pikir dulu. Saya diam saja melihat obat yang tinggal satu. Berangkat enggak ya? Berangkat enggak ya? Akhirnya, saya nggak tahu kenapa. Saya SMS, pada waktu itu satu kali SMS 350 rupiah. Oke deh, saya mau untuk datang. Tapi saya nggak diapa-apain ya. Saya cuma doakan saja ya. Oh ya, dia senang sekali. Pada waktu itu saya datang ke gereja itu, saya kaget karena gereja itu kecil, hanya jemaatnya 7 orang. Pendetanya seorang wanita. Mereka sedang di tengah-tengah ibadah ya, karena saya tidak mengikuti dari awal. Di tengah-tengah ibadah, saya duduk di bangku paling belakang karena saya tidak mau untuk mengikuti ibadah mereka. Ya, saya merinding waktu itu. Saya bilang, ya Allah, ampuni saya. Saya cuma ingin sembuh. Saya nggak ingin mengkhianatimu. Kalau saya mati di gereja ini, waduh, habislah saya. Masuk neraka saya ini. Aduh, tidak Tuhan. Saya mati. Saya cuma ingin didoakan. Akhirnya selesai itu ibadah, saya diam, saya berdiri, ibu pendeta itu menghampiri saya dan mengatakan siapa namamu, nama saya Invi. Terus pendeta itu melihat saya dan mengatakan yang mana yang sakit. Ini saya bilang, perut saya sebelah kiri tembus ke belakang. Baik, mari kita berdoa. Lalu dia memeluk saya. Beliau bilang begini, sebelum saya berdoa, kamu harus mengampuni satu nama yang di dalam hatimu. Setelah itu, Tuhan mengampunimu dan menyembuhkanmu. Saya diam, tetapi hati saya bergetar. Yang pertama, bagaimana pendeta ini bisa tahu saya menyimpan satu nama yang saya ingin bunuh dia, yang saya ingin menghabisi, karena saya sakit, karena dia hidup saya menjadi menderita, karena dia saya menjadi broken home, karena dia saya menjadi seseorang yang hidup tidak baik. Akhirnya saya diam saja, saya tidak menjawab apapun, dan pendeta itu mulai memeluk saya dan berdoa. Kira-kira doanya begini yang saya ingat, Tuhan Yesus, bukan tangan manusia yang memimpin anak ini untuk datang kepadamu, tetapi tangan Tuhanlah yang menuntun anak ini untuk datang kepadamu. Tuhan, ampunilah segala dosanya, masa lalunya apapun itu Engkau ampuni, Engkau tolong kehidupannya, dan biarkan dia Engkau bantu untuk mengampuni orang yang ada di dalam hatinya itu Tuhan. Dan aku berdoa segala sakit penyakit yang dideritanya sembuh dalam nama Yesus. Amin. Itu yang saya ingat doanya. Dan saya bilang, sudah Bu, begini saja? Iya. Apakah tidak ada air minum, air percik? Tidak ada. Hanya ini. Saya kecewa dong. Masa nggak dikasih apa-apa? Saya disuruh pulang. Beliau bilang, pulanglah, engkau sembuh. Dan ampunilah orang itu. Saya tidak mau. Saya tidak mau mengampuni dia. Kenapa? Karena dia adalah orang yang membuat saya hidup lagi. Dan dia adalah Bapak saya. Saya tidak mau. Saya tidak sanggup. Saya pulang dengan kecewa. Saya pulang dengan kecewa 1 hari, 2 hari, 3 hari. Saya baru sadar. Saya masih punya obat pereda rasa nyeri. Tetapi mengapa sakit saya tidak terasa? Jangan-jangan saya sembuh. Jangan-jangan saya sembuh karena doa itu. Matilah saya. Bingung saya. Sembuh tapi saya mati. Aduh. Tidak. Bukan karena Yesus yang menyembuhkan, tapi karena sugesti. Karena saya mau didoakan. Karena mungkin saya percaya. Mengapa saya baru menyadari saya tidak sakit? Aduh. Bingung saya. Hati saya bersorak-sorai karena saya sembuh. Pikiran saya menolak karena itu tidak mungkin Yesus yang menyembuhkan. Saya menolak. Saya diam. Saya diam bingung karena sampai
hari ke-7 pun saya tidak merasakan sakit. Tetapi pendeta itu tidak menyerah. Dia SMS saya, "Ingvi, maukah kau datang ke gereja di hari Minggu, di hari pencurahan Roh Kudus?" Saya mengingat, oh iya, Tuhan orang Kristen kan ada 3. Mungkin pencurahan Roh Kudus adalah hari ulang tahun Roh Kudus. Saya bilang, tidak bisa. Tapi kenapa saya ada dorongan seperti orang yang sungkan? Masakan saya sudah disembuhkan, tapi saya tidak mau sekedar datang dan duduk mendengarkan mereka ceramah. Kan hanya itu, kan tidak perlu masuk Kristen. Saya bilang, tapi saya cuma duduk ya bro. Oh iya, tidak apa-apa, datanglah. Dorongan itu membuat saya berangkat ke gereja itu, dan saya duduk. Kali ini, saya ibadah lebih awal. Saya melihat mereka menangis. Saya melihat mereka bersorak-sorai. Saya melihat mereka bersukacita, tapi juga saya melihat mereka begitu khusyuk. Saya menjadi bingung. Ibadah orang Kristen mengapa aneh seperti ini? Kemudian saya tidak ingin berfokus pada ibadah mereka, tetapi ada sebuah lagu yang menggugah hati saya, yang membuat saya bertanya-tanya, apa arti lagu itu? Inilah lagunya. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Lagu itu, lagu pertama yang ada dalam hati saya, lagu yang menggelitik hati saya, tetapi lucu. Bagaimana Tuhan, Engkau membuat orang berada di dalam badai, tetapi aman? Bagaimana ketika orang itu ada di dalam masalah besar, tetapi sejahtera? Itu nggak mungkin. Terus bagaimana Tuhan bisa dirasakan kehadirannya? Karena yang saya tahu bahwa Tuhan itu besar dan tidak bisa dijumpai oleh manusia. Orang yang menjumpai Tuhan pasti mati. Bagaimana orang Kristen bisa mengatakan dia merasakan kehadiran Tuhan? Saya mulai tergelitik, tetapi sekali lagi saya menolak. Saya itu denial, saya itu enggak gitu. Saya diam sampai akhirnya itu di akhir ibadah itu ada semacam kayak altar call. Saya tuh dipanggil, aduh saya mateng, dipanggil, Ibu Ingvi kesini. Tetapi nggak tahu kenapa kaki saya itu maju. Saya seperti tidak bisa mengendalikan diri saya. Saya maju ke situ, ada 2 orang yang di belakang saya itu sedang tangannya begini ke tangan saya gini. Nah, pendetanya itu ada di depan saya berdoa angkat tangan begini. Beliau mengatakan dia berdoa. Ya, dia berdoa sambil mereka itu berbahasa yang saya tidak memahami. Ya, dia berdoa bahasa Indonesia, panjang sekali doanya, tetapi saya ingat begini. Tuhan Yesus, bukan engkau, bukan manusia yang memilih engkau sebagai Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih manusia untuk menjadi umat pilihannya. Jika engkau Tuhan yang menginginkan dan memilih anak muda ini untuk menjadi anakmu, maka berbicara Tuhan dengan caramu sendiri, biarlah dia mengenalmu dengan caramu Tuhan, di dalam nama Yesus, amin. Ketika pendeta itu mengatakan min, ya kata-kata min, itu saya kan pertama dia macam gini kan ya, saya pokoknya hanya menghormati gitu. Ketika mengatakan min itu ada sebuah hembusan, ya sebuah hembusan angin itu tertib di hidung saya masuk. Saya kaget, apa ini? Masuk mengaliri hidung saya, itu mengaliri seluruh tubuh saya sampai ke darah, begitu detai ke tangan, ke otot itu sampai mengaliri leher, sampai ke tubuh saya, sampai ke kaki. Dan ketika saat itu, waktu itu seperti melambat. Kalau anak sekarang bilang mungkin slow-mo, ya. Seperti waktu itu melambat dan saya tidak mendengar suara apapun, ya, kecuali suara orang-orang yang menangis dan berdoa itu.
Yang lain tidak saya dengar sama sekali. Hening dan begitu lambat. Ya, saya bingung ini apa? Karena saya sadar, saya tidak kerasukan. Saya sadar, saya melek. Ya, tetapi saya merasakan begitu hangat hembusan ini ke dalam tubuh saya, sampai ke kaki saya, sampai ke ujung tubuh saya tidak tahan dan saya jatuh tergeletak seperti orang sujud. Ya, kemudian saya menangis-nangisnya, dan saya rasakan sebuah penuh di dalam hati saya itu penuh. Tapi saya tidak mengerti apa ini, apa? Saya belum pernah mengalami. Lalu mulut saya mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Dan saya mendengar dia berkata, akulah Yesus yang engkau hina-hinakan selama ini, yang engkau tidak mau percaya kepadaku, yang engkau menantang tapi engkau tidak mau mendengar. Akulah Yesus. Dan ketika itu saya menangis dan saya mau percaya kepadanya. Dan ketika itu saya akhirnya memutuskan untuk dibaptis. Nah, ketika saya dibaptis, saya merasakan roh itu tidak pergi di dalam hati dan tubuh saya, tidak pernah keluar, ada terus di dalam hidup dan hati saya. Tetapi saudaraku, ternyata tidak semudah itu untuk mengikut Kristus. Tuhan menginginkan saya mengampuni dosa saya, tetapi saya berdoa, Tuhan mampukan saya, sanggupkan saya, dan Tuhan menyanggup saya. Dan saya memberanikan diri terus terang kepada orang tua saya. Sekarang saya adalah seorang Kristen. Anak saya yang sudah saya ampuni itu langsung membenci saya. Seharusnya saya yang membenci dia, tapi dia yang membenci saya. Dia mengatakan saya sudah keluar dari akidah dan saya layak untuk keluar dari keluarga. Saya mengatakan dengan lembut, saya tidak ingin keluar dari keluarga, tapi saya tetap berkeyakinan Yesus Kristus adalah Tuhan. Saya kemudian mengalami penolakan keluarga besar. Nenek kakek saya mengatakan saya menjual agama. Ya. Tetapi memang saya mengakui yang menolak saya bukan hanya orang-orang Muslim saja. Saya menceritakan dengan singkat bahwa saya menikah dengan seorang Kristen yang menjadi bapak dari anak saya yang kedua. Tetapi setelah saya menikah, mereka menolak saya. Orang-orang Kristen ini membenci saya. Mereka menganiaya saya dengan psikisnya. Dan suami saya juga menganiaya saya fisik dan psikis. Di satu sisi, saya ditolak, diusir, dan merasa hancur oleh orang-orang Muslim. Di satu sisi, saya dihancurkan oleh orang-orang Kristen. Dan kemudian, lagi-lagi, mereka membuat saya berpisah untuk yang kedua kalinya. Saya menangis, Tuhan. Ternyata memikul salib dan sangkal diri tidak mudah. Saya waktu itu tidak memiliki mentor sama sekali. Saya menjadi murtadin baru. Saya dibenci oleh sana sini. Tapi roh itu, roh yang sudah terhembus di dalam hati saya, yang menguatkan saya. Saya tidak memiliki seorang mentor rohani. Saya tidak memiliki seseorang yang berani untuk merangkul saya. Semua menjauh. Dan akhirnya saya laki-laki menjadi seorang diri dengan kedua putra dan putri saya. Semua orang mengatakan, semua orang Muslim keluarga saya mengatakan, kamu sudah disakiti bahkan oleh orang-orang Kristen, kembalilah ke dalam sini, maka Allah akan mengampunimu. Saya tetap bilang, jika Tuhan di pihak saya, siapa yang menjadi lawan saya? Saya percaya Tuhan akan memelihara saya dan anak-anak saya. Sekalipun saya ditolak oleh semua orang, tapi Tuhan menyambut saya. Saya mengajarkan anak-anak saya untuk beribadah. Saya menggendong mereka. Saya berdoa, Tuhan, meskipun saya sangat miskin, meskipun saya sangat kekurangan, tapi jangan biarkan saya tidak
tidak pergi beribadah satu kali pun. Tolong saya untuk dapat beribadah. Dan saudaraku, akhirnya beberapa tahun saya jalani. Tuhan semakin lama semakin memberkati rohani saya. Dan singkat cerita juga, Tuhan mengizinkan saya untuk sekolah di sekolah teologi. Saat ini saya ada di semester akhir. Saya berdoa Tuhan lancarkan persiapan skripsi saya, dan Tuhan panggil saya untuk melayani sebagai penginjil. Saya menginjili seorang demi seorang. Saya jalan mengetuk pintu, berdoa bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan atau yang percaya kepada Tuhan mengalami kepahitan dan meninggalkan Tuhan. Saya mendorong mereka untuk kembali kepada Tuhan. Dari 1 jiwa, 2 jiwa, 3 jiwa, setiap bulan, setiap minggu, saya datang ke rumah mereka, puji nama Tuhan. Tuhan percayakan ada beberapa murtadin yang saya layani saat ini. Mereka juga mengalami hal yang sama. Mereka juga diusir, mereka diceraikan, mereka dikucilkan. Dan saya membantu dengan apa yang saya punya. Saya membantu uang kos mereka juga, meskipun saya juga tidak ada kelebihan. Anak-anak mereka juga merasakan broken home. Anak-anak mereka juga perlu ditolong. Saya merasakan mereka menangis. Saya juga mengatakan kepada mereka, kuat di dalam Tuhan ya. Saya merasakan apa yang kamu rasakan bukan hanya teori, tapi saya mengalami itu sendiri. Dan 15 tahun ini saya juga masih belum merasakan yang benar-benar keluarga saya ada di dalam Tuhan. Semua juga masih menolak. Bahkan anak saya yang pertama saat ini sedang menjalani puasa Ramadan, dan saya tetap toleransi dan tetap mengasihi dia, menjadi teladan buat dia supaya suatu hari nanti mereka, anak dan keluarga saya boleh mengenal Tuhan. Jadi di tengah tantangan kehidupan yang walaupun saya sendiri juga merasakan tantangan itu, tapi Tuhan menyuruh saya untuk melayani rumah demi rumah, murtadin demi murtadin, bahkan anak-anak mereka juga jiwa-jiwa yang harus dilayani. Saya melayani mereka untuk berikan berkat bagi mereka, mendoakan mereka, mendukung mereka dengan apa yang saya punya. Itulah singkatnya kesaksian saya dan curhatan saya di hal ini. Saya memohon supaya saudara sekalian berdoa bagi saya dan juga murtadin lainnya. Demikian yang saya saksikan. Shalom, Tuhan berkati. Puji Tuhan, luar biasa kesaksian dari seorang murtadin yang sungguh dahsyat, yang sangat memberkati kita. Ya teman-teman yang terkasih, dari kesaksian ini kita belajar bahwa kasih Tuhan mampu menjangkau siapa saja, tanpa memandang latar belakang, suku, ataupun agama seseorang. Tuhan Yesus melihat hati yang hancur, hati yang mencari pertolongan, dan hati yang rindu akan kebenaran. Ketika muslimah ini berada dalam sakit dan keputusasaan, Tuhan hadir menjamah hidupnya dengan cara yang begitu ajaib. Mungkin tidak mudah bagi dirinya ketika harus menghadapi penolakan dari keluarga, dikucilkan, bahkan dianggap berubah karena memilih percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi justru di tengah air mata dan kesendirian itu, ia merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Ada damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Ada pengharapan baru yang membuat hidupnya kembali kuat untuk menjalani hari-harinya. Terkadang Tuhan mengizinkan seseorang mengalami pergumulan berat supaya ia mengenal kasih-Nya yang besar. Mujizat bukan hanya tentang kesembuhan tubuh, tetapi juga tentang perubahan hati dan hidup yang dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Kesaksian ini mengingatkan kita bahwa tidak ada seorang pun yang terlalu jauh untuk dijangkau oleh kasih Kristus. Bagi saudara yang saat ini sedang mengalami sakit, kecewa, ditolak oleh keluarga, atau merasa berjalan sendirian karena mempertahankan iman, percayalah, Tuhan Yesus melihat setiap air mata dan pergumulan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang berharap kepadanya. Tetaplah kuat dan tetaplah setia, karena ada rencana Tuhan yang indah di balik setiap proses kehidupan. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan dalam Matius 11 ayat 28 Tuhan berkata,
Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya melalui kesaksian ini boleh memberkati setiap kita dan menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Dan juga kiranya melalui kesaksian ini membuka hati banyak orang dan menguatkan setiap orang yang sedang mencari jalan keselamatan dan damai sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Juga di-share kepada teman-teman yang lainnya agar semakin banyak orang diberkati melalui kesaksian yang menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.